Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview dua saham yang ada kaitannya dengan saham yang bergerak di sektor unggas ya teman-teman ya. Nah, di sini ada saham JPFA dan saham Cepin. Oke, yang pertama saya akan membahas saham JPFA terlebih dahulu teman-teman ya. Kita langsung ke chart. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa pergerakan saham JPFA ini dia masih ada di fase downtrend teman-teman ya. Secara tren jangka panjang dia masih downtrend. Nah, di sini kita bisa amati bahwa pergerakannya masih ada di bawah garis MA 200 teman-teman, garis warna merah muda, warna pink atau merah muda ini. Nah, di sini juga hari ini dia close di bawah garis MA5 teman-teman. Nah, MA5 adalah garis MA jangka pendek teman-teman ya. Nah, di sini dia tutup di harga 1330. Seperti kita lihat di sini harga terendahnya dia di 1330 dan pada saat dia menyentuh area tersebut dia mantul teman. Dia pullback. Artinya di harga tersebut dia dijaga teman-teman. Nah, di sini ada area support yang mana area ini adalah area support kuat yang mana kalau misalkan harga 1330 ini dijebol maka dia akan membentuk new lower low lagi teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat pergerakannya dia masih ada resisten yang cukup kuat ini, yakni di resisten di garis MA20 di garis warna biru ini teman-teman. Nah, ini beberapa kali dia mencoba untuk jebol area MA20 namun dia gagal teman-teman. Nah, pada hari ini volumenya cukup tinggi teman-teman dibanding dengan volume satu hari sebelumnya teman-teman. Nah, bagi teman-teman kalau misalkan ingin masuk di saham JPFA ini, teman-teman lebih baik konfirmasi teman-teman. Artinya apa? Konfirmasi apabila dia bisa berhasil naik dari harga 1355. Di sini 1355 kan ada di garis MA5 yang mana saat ini MA5 yang garis warna hitam teman-teman. Ini adalah resisten untuk saham JPFA. Nah, kalau misalkan dari harga 1355 ini dia berhasil ditembus, artinya dia naik di atas 1355, ini menarik teman-teman. Karena kenapa? Dia akan menuju ke area resisten dari garis MA20 teman-teman, garis warna biru ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momentum pada saat ada kenaikan JPFA. Kenapa? Karena kalau misalkan di harga resisten di MA20 di harga kurang lebih sekitar 1400 ini dia gagal naik, maka saham JPFA ini pergerakannya dia cenderung akan koreksi lagi teman-teman. Nah, ini adalah area krusial pertama untuk saham JPFA teman-teman ya. Di harga 1400 teman-teman. Ini saya kasih tulisan teman-teman ya, saya kasih tanda biar nanti biar enak, paling enggak kita tahu di mana area resisten untuk JPFA teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini di 1400 yang mana 1400 adalah resisten di garis moving average 20 teman-teman. Nah, ini masih cukup menarik kalau misalkan dia berhasil naik dari harga 1355 teman-teman, area sini. Nah, probabilitas kalau misalkan dia ternyata bisa berhasil break dari area resisten MA5 di 1355, ini potensi keuntungan kalau dia berhasil naik ke atas ke 1400 ke area resisten ini kurang lebih sekitar 2%-an teman-teman ya. Ini memang untuk range-nya masih agak terbatas karena pergerakannya dia juga masih ada di bawah garis MA20 teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum dengan adanya dia breakout dari harga 1355 di garis MA5 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari harga 1330 ini berhasil dijebol, maka dia akan menuju ke area support berikutnya teman-teman. Nah, ini saya kasih keterangan teman-teman 1330. Oke. 1330. Oke, ini di area sini. Nah, ini ada area support yang mana kalau misalkan dia berhasil dijebol ke bawah, maka dia akan berpotensi ke area support berikutnya di kurang lebih di harga 1215 teman-teman. Nah, ini saya kasih tanda teman-teman untuk area support berikutnya teman-teman. Area sini kurang lebih. Oke, di area sini. Nah, ini diperhatikan di area 1330 teman-teman ya. Oke. Secara keseluruhan memang trennya ini masih downtrend, masih turun teman-teman. Nah, kalau misalkan saham dari JPFA ini dia berhasil close di atas 1400 di atas garis MA20, ini menarik teman-teman. Karena apa? Dia udah mulai ada pembalikan arah dari downtrend, dia akan menuju ke fase
uptrend teman-teman ya. Nah tentunya area yang akan dituju setelah dia berhasil dari 1400, maka dia akan menuju ke area resistance di MA 200 teman, area sini, area 1500 teman-teman ini. Nah ini oke. Kurang lebih 1500 teman-teman, ini tuh target dari JPFA apabila dia berhasil breakout dari garis MA 20 teman-teman, area sini. Nah oke, ini saya ke sini, saya kasih tanda teman-teman. Oke. Nah, oke, itu mengenai pergerakan roadmap pergerakan dari saham JPFA teman-teman ya. Oke, next adalah saham Cepin teman-teman ya. Oke, ada Cepin. Calon Wakpan Indonesia teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini pergerakan Cepin, dia masih ada di atas garis MA 20 dan MA 200. Artinya apa? Secara tren dia masih uptrend teman-teman ya. Meskipun kalau misalkan secara pergerakan secara menengah ini dia masih ada di fase sideways teman-teman. Pergerakannya dia cenderung bergerak ke kanan teman-teman. Nah, pada hari ini untuk saham Cepin ini dia berhasil ditutup, namun dia melemah minus 4,64% di harga penutupan 5.650 teman-teman di area sini. Nah, dia sempat ada di harga ke bawah di area 5.600 teman-teman di garis MA 200 teman-teman di sini. Nah, di sini dia masih dijaga. Artinya pada saat harga menyentuh area MA 200 dia ada pantulan teman-teman. Nah, namun kalau misalnya kita amati candlenya ini, candle merah pekat teman-teman ya, ini ada potensi pergerakan harga Cepin ini, potensi dia akan turun teman-teman. Nah, kalau misalnya dia turun, maka dia akan menuju ke area support berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat untuk area support berikutnya untuk saham Cepin teman-teman ya, di sini. Nah, oke, di area ini. Oke. Nah, ini area berikut apabila harga dari MA 200 ini berhasil dijebol teman-teman. Nah, di sini di harga low-nya di 5.600 teman-teman ya di sini. Nah. Oke. Arah sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin masuk di saham Cepin, kalau menurut saya lebih baik masuk pada saat ada technical rebound teman-teman. Biasanya technical rebound itu dia ada di area-area support teman-teman. Nah, kalau misalkan besok dia masih turun, maka dia akan ke area support di sini teman-teman. Potensi ke sini. Nah, di kurang lebih di harga 5.300 hingga 5.350 teman-teman. 5.300 hingga 5.350-an kurang lebih teman-teman ya. Nah, di sini area yang mungkin teman-teman bisa amati teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan dia potensinya turun, kurang lebih berpotensi turun di minus 4% turun teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengamati area-area ini teman-teman. Kalau misalkan nantinya dia ada technical rebound, ada pantulan, teman-teman bisa mengambil kesempatan untuk ikut masuk teman-teman. Nah, di sini di area ini dia nanti akan mantul tentunya ke area resisten teman. Di area resistennya di mana? Di sini di area garis MA 20, garis warna biru nih teman-teman. Nah, di sini di kurang lebih di sekitar harga 500-an teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ambil posisi buy pada saat dia ada technical rebound atau pantulan di area support sini, potensi keuntungan kalau misalkan berhasil naik ke area 5.600 ini ya lumayan teman-teman ya, kurang lebih sekitar 4,9%. Artinya teman-teman bisa memanfaatkan momentum kenaikan saham Cepin teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman, tentunya bagi teman-teman yang ingin ambil posisi di saham JPFA dan saham Cepin. Nah, secara tren memang pergerakan saham ini masih ada di fase downtrend teman-teman ya. Untuk JPFA tadi downtrend, dan kalau misalkan Cepin ini dia saat ini dia ada di konsolidasi. Namun apabila besok dia turun lagi, maka trennya udah berubah arah, dia menjadi downtrend teman-teman. Nah, dengan adanya saham yang downtrend, kita bisa mengambil momentum teman-teman. Kalau ada technical rebound, kita bisa ngambil posisi buy dan kita bisa ambil cuan cukupnya teman-teman ya. Karena kalau menurut saya kita lebih enak trading di saham uptrend teman-teman ya. Karena apa? Kalau misalnya kita trading di saham uptrend, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan
keuntungan teman-teman ya, seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan terkait dengan review saham-saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa cuan konsisten di pasar saham dan saya doakan semoga sukses selalu. Oke, terima kasih.